Bupati Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur Abdul Ghafur Masud dan 5 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi. Di antaranya ada Bendara DPC Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balkis, yang namanya langsung menyeruak menjadi paling disorot. Nur Afifah disebut-sebut menjadi tersangka korupsi termuda di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Karinda, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas FKIP dan Program Studi Pendidikan Guru Olahraga dengan NIM 2201281003 dan dosen pengampuh Bapak Bahtiar Harihardovi, MPD. Kata korupsi dalam bahasa Belanda masuk ke dalam pembendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi adalah penyelewangan atau penyalahgunaan uang negara, yaitu perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi. Dan bagaimana sejarah korupsi di Indonesia? Korupsi di Indonesia sudah membudaya sejak dahulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era reformasi, yaitu di era saat ini. Nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Penyebab korupsi terjadi atas faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datangnya dari diri. Contoh korupsi di kehidupan sehari-hari, yakni memberi uang damai saat ditilang polisi, mempermainkan anggaran, copy paste pekerjaan orang lain, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, dan datang kerja terlambat serta pribadi atau individu. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem. Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan atau setidaknya mengurangi kedua faktor penyebab korupsi tersebut. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri sendiri dalam setiap individu. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal. Agar korupsi tidak terjadi, untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalami prinsip-prinsip anti korupsi. Oleh karena itu, hubungan antara prinsip-prinsip dan nilai-nilai anti korupsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nilai-nilai disepakati mempunyai kedudukan. Yang pertama, nilai kejujuran. Suatu kepercayaan dalam kehidupan mempunyai peranan sangat penting. Kejujuran sangat sulit diperbaiki apabila sudah tertanam sejak dini. Nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama yaitu kejujuran. Sebagai lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang. Yang kedua, kepedulian. Mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Yang ketiga, kemandirian. Proses mendewasakan diri, yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan suatu tugas dan tanggung jawabnya. Yang keempat, kedisiplinan. Ketataan, kepatuhan kepada peraturan. Yang kelima, tanggung jawab. Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa. Boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. 6. Kerja keras. Dengan adanya kemauan, kata kemauan menimbulkan asosiasi dengan ketekanan
ketakutan, daya tahan, tujuan jelas, dan daya kerja pendirian, pengadilan diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, kelaki-lakian, dan pantang mundur.